Padahal bukan hal itu seperti yang kita pahami. Ya, dikatakan orang percaya telah ada dalam kerajaannya karena Roh Kudus. Ya, Paulus mengatakan demikian dalam Kolose 1. Ya, mari kita lihat. Ia telah melepaskan kita, Yesus, dari kuasa kegelapan, perhatikan, telah, ya, dan memindahkan kita ke dalam apa? Kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita harus paham bahwa sejak kita percaya, kita tidak ada di dalam kegelapan. Roh kita bisa aja gelap kalau mati lampu, kan? Tetapi roh kita ada di dalam terang Kristus. Artinya dikatakan kita sudah ada di dalam kerajaan Tuhan. Nah, orang sering berpikir kerajaan Tuhan seperti apa? Hidup saya susah, ya, banyak masalah, mungkin sakit, apalagi dengan adanya COVID ini atau era normal ini, ya ekonomi susah, ya kan? Kemana-mana sulit. Nah, apa kerajaan itu? Nah, Paulus mengatakannya dengan jelas. Paulus lagi. Seperti apa kerajaan yang kita miliki sekarang? Dalam Roma 14, kita paham cerita ini. Ini kita sering baca. Sebab kerajaan Tuhan bukan apa? Bukan hal-hal jasmani. Ya bukan? Tetapi apa? Soal kebenaran. Bersyukurlah kita sudah dibenarkan. Ya bukan? Soal damai sejahtera. Bersyukurlah kita memiliki damai sejahtera Kristus yang bukan dari dunia. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya kerajaan Tuhan yang supranatural dapat terwujud dan dinikmati karena Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita pelajari terus, karena mungkin saudara katakan ini pesan yang selalu kita pelajari, tapi seperti apa? Saudara, ini adalah satu pengalaman hidup orang percaya yang sulit kita mengerti karena kita sudah terbiasa, sudah terdidik, ya, tubuh kita, jiwa kita sudah menikmati, ya, kerajaan dalam tanda kutip, kenikmatan dalam tanda kutip yang materi. Sehingga waktu kita ingin memahami tentang kerajaan Tuhan yang rohani, itu sulit sekali, saudara yang kasih Tuhan. Tidak ada cara lain untuk saudara mengerti kerajaan Tuhan ada dalam hidup saudara, hanya melalui firman. Tidak ada cara lain. Ya, hanya melalui firman dan Roh Tuhan yang membuat saudara memahaminya. Dan itulah yang Yesus ajarkan, ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kita pernah baca perumpamaan ini. Saya percaya sering pendeta khotbah tentang perumpamaan ini. Tapi hari ini saya ingin menjelaskan, ya, bagaimana kita dapat menerima, menikmati kerajaan Tuhan sehingga kita bisa menghasilkan buah dan menikmati buah-buah itu yang terjadi karena kita memiliki kerajaan Tuhan di dalam hidup kita. Yesus kembali yang mengajarkannya. Jadi tidak jauh-jauh kita belajar dari Yesus. Yesus mengajarkan dengan jelas tentang bagaimana kerajaan Tuhan itu. Di dalam Matius 13, ayatnya yang ke-18 dan 19, tentang penabur. Dengan jelas dia berkata, karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar apa? Firman tentang apa? Kerajaan surga. Ya, jadi kerajaan surga saudara bisa pahami, saudara bisa terima, bahkan saudara bisa nikmati. Ya kan? Dengan mendengarkan apa? Firman Kristus. Itu yang kita diberi kesempatan setiap minggu, dan harusnya setiap hari saudara pahami itu. Sehingga sampai saudara mengerti, inilah yang saya miliki. Dan pada saat saudara mengerti, harusnya saudara bisa mengatakan, saya bisa menikmatinya. Lepas dari apa yang saya miliki secara materi. So, kalau tidak, apa artinya kita hidup memiliki Kristus? Kalau semua yang kita bisa nikmati dan kita aminkan atau kita bersyukur adalah hal-hal yang kita miliki secara materi. Saudara yang kasih Tuhan,
Keadaan sekarang itu membuat hal-hal materi itu seperti sesuatu yang mahal, seperti sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Ya bukan, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang kehilangan hartanya yang tiba-tiba ada menjadi tidak ada artinya karena tidak bernilai, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak orang yang tiba-tiba sakit lalu meninggal. Ada banyak hal yang kita pelajari di dalam dunia ini untuk kita hargai. Dan itulah kita harus memahami apa? Firman. Sekali lagi, Yesus menjelaskan dalam Lukas. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Dan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13, saya hanya ambil sepotong saja karena tidak muat tempatnya, saudara bisa baca di Alkitab saudara. Sebagai firman Tuhan, dikatakan di sini, saya perlihatkan, sebagai firman Tuhan yang bekerja, kata bekerja itu energi, juga di dalam kamu orang percaya. Artinya di dalam kehidupan kita ada satu kekuatan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Bukan dari luar, di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Paulus katakan, ya, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan karena Roh Kudus ada bersama kita. Artinya lepas dari apapun yang kita hadapi, ya, kita harus tahu kita memiliki kekuatan Tuhan yang dikatakan sebagai firman Tuhan yang bekerja. Kata bekerja ini adalah energi. Jadi energi untuk saudara hidup itu bukan hanya makanan. Kita tahu manusia tidak hanya hidup dari roti, melainkan oleh apa? Firman. Nah, seperti apa firman itu bisa hidup di dalam diri saudara? Cara satu-satunya, mengerti firman Tuhan. Bagaimana? Dengan benar. Sebab kalau firman Tuhan kita terima, kita pahami dengan tidak benar, kita akan selalu kecewa di dalam hidup ini. Ya. Jadi hari ini kita belajar memahami firman Tuhan dengan benar kembali. Ya. Kalau kita terus ke cerita penabur ini, penabur itu menabur kebenaran firman. Dan pendengar seharusnya memahami firman itu dengan benar. Dikatakan dalam ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Saudara, kerajaan surga, kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus itu sama saja maknanya. Ya. Tetapi tidak mengertinya katanya. Jadi ada yang dengar firman tetapi nggak ngerti, ada. Ya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Jadi pada saat kita tidak memahami firman yang berbicara tentang kerajaan Tuhan, kalau kita tidak paham itu akan hilang. Ya. Karena sesuatu yang kita tidak dipahami itu akan tidak berguna buat saudara dan saya. Lukas menuliskannya dengan berbeda. Ya, Lukas menuliskannya begini. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah, jadi mendengar. Kemudian datanglah apa? Iblis. Lucu juga. Ya, iblis yang mengambil, dikatakan mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka tidak percaya. Luar biasa, ya. Artinya kalau kita tidak memahami firman Tuhan, maka iblis dengan mudah membuat kita kehilangan firman Tuhan itu. Nah, saudara kembali, ini bukan berarti saudara nggak ngerti firman Tuhan hari ini diambil iblis, bukan. Ya, ini berbicara orang yang tidak mau percaya. Tetapi hal ini berlaku bagi firman Tuhan. Nah, kita mungkin tidak masuk di kategori itu. Tetapi di sini ada kategori kedua yang Tuhan Yesus pernah ajarkan tentang kerajaan surga ini, bagaimana kita bisa menerimanya. Ya, saya tuliskan bahaya menerima firman secara emosional tanpa pengertian yang benar. Saya ingat dulu, ya, bahkan saya pun pernah merasakan hal itu tapi tidak terlalu euforia. Bahwa waktu ada seorang hamba Tuhan memberitakan tentang firman yang mengatakan bahwa
Saya bisa mengklaim firman Tuhan, ya, saya bisa mengatakan kepada Tuhan apa yang saya ingini. Senang juga, saudara. Ya, dan lebih senang lagi kalau itu terjadi, saudara. Dan pernah terjadi. Ya, tapi banyak juga nggak terjadinya. Saudara yang kasih Tuhan, waktu saya pelajari firman Tuhan, ternyata memang bukan untuk itu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, nanti saudara lihat kemana firman ini. Ya, dikatakan di sana ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan setelah menerimanya apa? Dengan gembira, dikatakan. Dia terima dengan gembira, dia senang sekali dengar firman Tuhan. Langsung, karena ada kata segera. Ya, dikatakan dengan senang hati. Saya berikan terjemahan bis di dalam kurung, dan langsung menerima dengan senang hati, luar biasa. Ya, sebelumnya Yesus juga menuliskan di ayat 5b, lalu benih itu pun segera tumbuh. Kata segera tumbuh ini diimbangi dengan apa? Karena tanahnya tipis. Ini pakai gaya bahasa ini. Saudara, kalau tanah tipis, ya, akar tidak bisa masuk ke dalam, sehingga cepat bertumbuhnya ke atas. Saudara, nggak sih Tuhan? Iya, inilah kalau tidak hati-hati orang mendengarkan satu firman Tuhan. Saya juga tidak bisa salahkan orang yang mendengarkan. Kadang-kadang yang menabur itu juga membawa firman Tuhan yang sudah tercampur, sudah terkontaminasi. Ya, dengan apa? Janji-janji yang bukan firman Tuhan sebetulnya. Yang membuat saudara senang menerimanya secara emosional karena saudara dengar berkat, saudara dengar kesembuhan. Bukan sesuatu yang salah, tapi membuat saudara bermasalah. Mari kita lihat, ya. Karena dikatakan tetapi ia tidak berakar, dikatakan dalam ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Ya, tetapi ia tidak berakar, saudara tahu. Kenapa tidak berakar? Karena tidak mungkin, tanahnya tipis. Dan tahan sebentar saja. Dan Lukas menulisnya agak sedikit berbeda. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Wow, apa maksud Lukas ini? Ya, kalau kita tahu di Alkitab air selalu berbicara firman. Oke, dia dapat firman, dia terima dengan sukacita, tapi dia tidak meneliti firman itu. Dia tidak menerima firman yang lebih lanjut, yang membuat dia lebih mengenal. Dia hanya senang saja karena jadi orang Kristen luar biasa, ya kan? Sudah pasti masuk surga, sudah enak. Puji Tuhan, benar bagian itu. Pasti masuk surga. Lalu ada bagian tambahan yang terdistorsi. Anda jadi orang yang selalu diberkati. Nah, itu dia. Ya, yang membuat saudara kecewa kalau saudara tidak diberkati. Saudara adalah orang yang diberkati, tapi diberkatinya secara rohani. Apa artinya? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran yang ada di dalam hati dan pikiran saudara. Yang itu, hal itu sebetulnya membuat saudara lebih bisa menikmati hidup ini. Karena hal yang di luar ini sementara, saudara. Sementara sekali. Ya, mari kita lihat. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad katanya di sini. Ya, Matius menggunakan kata murtad. Hati-hati ya, kata murtad ini di dalam bahasa aslinya. Ya, artinya ini murtad yang berbeda dengan murtad yang ada di Ibrani. Ya, di sini dikatakan skandalizo, artinya tersandung karena tekanan hidup. Sehingga imannya gagal karena berkompromi, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, artinya pada saat saudara percaya firman Tuhan, pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, di dalam ketidakmengertian saudara, lalu saudara menghadapi tekanan hidup ini, menghadapi sesuatu yang membuat saudara sepertinya harus kompromi dengan kepercayaan saudara, dengan iman saudara, saudara akan menjadi apa di sana dikatakan? Ya, kalau kalau Lukas mengatakan akan menjadi kering.
Iman saudara tidak bekerja. Saudara tidak merasakan apa-apa lagi di dalam kerajaan surga yang baru saja saudara terima. Karena saudara tidak berakar. Saudara layu dalam tulisan yang lain dikatakan. Ya, karena tanahnya tipis. Nah, banyak orang Kristen yang seperti ini. Ya, banyak sekali. Karena mereka ya senang dengan firman Tuhan, senang menerima keselamatan Tuhan. Ya, tetapi pada saat mengalami tekanan karena imannya, ya, di sini dikatakan karena imannya. Karena dikatakan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, karena dia percaya firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, murtad ini maksudnya tersandung imannya, ya kan? Supaya jelas saya menggunakan dalam bahasa Inggris, versi yang sederhana, The Message bunyinya begini. Judulnya Iman Rebus Instan dan Emosional Tanpa Pertumbuhan Karakter. The Message menulis begini, the seed cast in the gravel, ya, benih yang ditabur di tanah bebatuan, ya. This is the person, ini adalah seorang yang mendengar, who hears, and instantly responds with enthusiasm. Orang yang mendengar firman dan segera atau langsung merespon, ya amin Tuhan, ya kan? Dengan antusias dia meresponnya, ya. Tetapi dikatakan dalam kalimat berikutnya, but there is no soil of character. Nggak ada tanah yang menjadi karakter sebagai orang yang menerima firman Tuhan. Ya, so when the emotion wear off, pada saat rasa emosinya akan mencintai, menerima berkat Tuhan itu habis, dan beberapa kesulitan itu datang, and some difficulty arrive, there is nothing to show off. Nggak ada lagi yang terlihat di dalam hidup kita bahwa dia adalah orang percaya. Wow, saya lebih setuju kepada terjemahan The Message. Ya, artinya akibat tekanan hidup karena juga orang percaya ini hanya menerima ya mungkin yang enteng-enteng saja atau mungkin yang membuat dia senang saja emosinya ya dan membuat dia respon yes ya kan amin ya diberkati dan sebagainya. Pada saat itu jika permasalahan datang, kesulitan datang, imannya tidak akan muncul. Tidak terlihat imannya di dalam perbuatannya. Saya tuliskan di situ. Menyedihkan, saudara. Ternyata kerajaan Allah itu luar biasa. Ya, tetapi banyak orang yang tidak menikmatinya, bahkan menerimanya dengan cara yang salah. Karena hanya secara emosi saja. Sehingga tidak ada karakter imannya. Ya, tidak terbentuk orang percaya yang dewasa di dalam hidupnya. Karena begitu masalah tekanan hidup datang, sama sekali dia tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya. Bahkan lebih parah lagi. Ya, dia tidak bisa mempercayai apa yang dia sudah terima. Yesus satu saat memberikan satu perumpamaan. Dia bilang ada seorang bapa memiliki kebun anggur dan memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama, anak yang sulung, biasanya anak sulung menjadi kebanggaan seorang bapak. Diajaknya untuk bekerja karena dianggap anak ini sudah dewasa. Dikatakan di sini di dalam Matius 21 ayat 28b, ya saya ambil 28b saja dan 29. Bunyinya demikian. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Ini kebun anggur milik bapaknya, saudara. Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Ya, tetapi ia tidak pergi. Banyak orang Kristen yang seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Iya. Emosinya, gayanya, antusiasnya luar biasa di dalam gereja.
luar biasa pada saat mendengarkan firman, luar biasa pada saat menyanyi, ya kan? Tapi pada saat harus menunjukkan kemampuan imannya, membeli, saudara. Nggak ada apa-apanya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini, kerajaan Tuhan sudah ditinggalkan Tuhan bagi orang percaya. Harusnya kita bisa nikmati. Dan satu-satunya hal untuk saudara menikmati adalah memahami firman. Dan pada saat saudara tidak memahami firman dengan benar, bahkan tidak menjadikan karakter di dalam hidup saudara, artinya tidak berakar ke dalam dan bertumbuh keluar, saudara akan mengalami mungkin hal seperti ini. Ya, kita lanjut dulu pengajaran. Ini pengajaran perumpamaan Yesus saja. Rasul Paulus mengajar demikian. Berakar agar imanmu teguh, bertumbuh agar berbuah. Seperti tadi saya jelaskan, satu tumbuh-tumbuhan dia perlu akar agar dia dapat kokoh berdiri. Ya, akar itu akan bertumbuh ke bawah, bukan ke atas. Akar itu akan masuk ke dalam, bukan keluar. Ya, tapi saat akar itu sudah kuat, ya, pohon itu akan bertumbuh keluar, bertumbuh ke atas dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, saudara kasih Tuhan, Paulus dalam hal berakar ini menggunakan kata akar, ya, dalam firman Kolose 2 ayat 7 bunyinya begini. Hendaklah kamu berakar di dalam siapa? Kristus. Saudara harus memahami siapa itu Kristus dengan benar. Saudara harus mengenal Kristus itu dengan benar. Bukan kata orang, bukan kata-kata orang-orang yang mengiming-imingi dengan janji-janji yang tidak bisa dia pastikan, iya kan? Saudara yang kasih Tuhan, pada saat saudara berakar, saudara pun bisa dibangun di atas Tuhan. Hendaklah kamu bertambah apa? Teguh, jelas sekali di dalam apa? Iman. Iman yang teguh dalam menghadapi masalah hidup ini adalah pada saat saudara berakar ke dalam, saudara mengenal Tuhan dengan benar, mempercayai Tuhan dengan benar, mengerti rencananya dengan benar, mengerti bahwa kerajaannya yang sekarang itu seperti firman, bukan seperti firman orang lain. Ya, yang mengatakan kerajaan Allah ada sehingga kita bisa hidup luar biasa seperti raja. Bohong itu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, itu tipu daya dunia. Nanti dengar. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Paulus bilang, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah apa? Hatimu berlimpah atau melimpah dengan syukur. Pada saat orang yang sudah berakar kuat, masalah apapun datang, yang keluar dari hidupnya hanya terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau beri kami kemampuan untuk menghadapi masalah ini. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyediakan apa? Jalan keluar. Bukan dikeluarin, jalan keluar. Sehingga kami percaya kami mampu mengambil jalan itu dan keluar dari masalah itu bersama Engkau Tuhan. Inilah yang harus kita pahami. Itulah kerajaan itu bekerja. Itulah energi daripada Kristus yang ada karena firman bekerja dengan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Efesus 3 ayat 17, Rasul Paulus juga menuliskan begini. Sehingga oleh imanmu Kristus di mana? Diam di mana? Di dalam hati. Kristus itu ada di dalam hati. Dan kamu, karena Kristus ada di dalam hati. Dan kamu berakar. Akar bertumbuh ke dalam dan ke bawah. Agar kokoh, tahan tekanan, dan rendah hati. Bukan menjadi sombong. Ya, lalu berdasar, sekarang berdasar bukan berakar. Berdasar berbicara fondasi untuk dibangun keluar dan ke atas agar pekerjaan-pekerjaan baiknya nyata di dalam kasih Kristus. Bagaimana ini? Ya, mudah-mudahan saudara tidak kecewa dengan kerajaan Tuhan hari ini. Karena kerajaan Tuhan adalah sesuatu yang supranatural dan luar biasa. Kalau kerajaan Tuhan Anda anggap sebagai satu materi, suatu hal jasmani, Anda akan kecewa.
Mungkin hanya orang-orang yang berhasil, orang-orang yang memiliki segalanya, yang mengatakan, yes, ini kerajaan Tuhan. Tetapi itu pun tidak akan abadi. Percaya saya. Ya bukan? Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, benih firman yang benar, atau firman Tuhan yang benar maknanya, tidak menjanjikan kekhawatiran dan tidak menjanjikan kelimpahan berkat materi. Di sini permasalahannya. Ya, susah ya, membuat orang memahami firman seperti ini susah. Sebab pada saat orang percaya Kristus yang dibawa adalah kebutuhan hidupnya di dunia. Dengar baik, bukan salah, bermasalah. Tuhan mau menolong kita menghadapi hidup kita di dunia ini, tapi pertolongan Tuhan bukan seperti dunia. Yesus jelas sekali. Damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan dunia. Jelas sekali. Jadi saudara salah alamat. Kalau saudara percaya Kristus, mengharapkan hidup saudara secara materi, secara jasmani dipulihkan. Mungkin bisa, tetapi saudara bukan orang yang ada di dalam kerajaannya, artinya tidak menikmati kerajaan yang sebenarnya. Saudara hanya menikmati kerajaan dunia, ya, yang ditaburkan di tengah semak, kata Yesus saat ini. Pinggir jalan, bebatuan, sekarang semak. Ternyata saya pikir batu itu keras sekali ya. Ternyata semak itu lebih berbahaya daripada batu. Begini bunyinya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lihat, dengar firman ya. Cuman bukan dengar firman aja. Dia dengar kekhawatiran. Saudara tidak bisa lari dari kekhawatiran dunia. Pasti ada. Saudara tidak bisa matikan telinga saudara untuk tidak mendengar masalah hidup ini. Pasti ada, pasti terdengar. Permasalahannya adalah kekhawatiran dunia, lalu kekhawatiran dunia, dan apa? Tipu daya kekayaan. Apa? Menghimpit. Kekhawatiran dan keinginan itu akan berjalan bersama-sama. Ya, kadang-kadang ingin keluar dari kekhawatiran, tapi begitu keluar ingin lebih lagi. Sehingga timbul kekhawatiran yang baru. Tidak selesai. Menghimpit firman itu akibatnya apa? Tidak berbuah. Mengerti firman, mendengar firman, memahami firman, tapi dalam pemahaman firman, kita juga memahami masalah hidup ini. Yang membuat kita khawatir, ya, membuat kita takut, dan ada juga yang membuat kita ingin menjadi kaya. Saudara kasih Tuhan, dunia pasti penuh kekhawatiran. Tipuan untuk diberkati materi, tipuan untuk macam-macam. Firman itu bisa digunakan macam-macam. Karena firman bisa dipakai. Asal percaya saja, katakan ini. Kita sudah di dalam Yesus, bahkan sudah di dalam kerajaannya. Kita berhak, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan salah. Tapi kalau tidak benar saudara pahami, bermasalah. Bagaimana firman Tuhan ini? Markus menuliskannya begini. Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, dan ditambah Markus nih, keinginan-keinginan akan hal yang lain. Masuklah dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Luar biasa. Hari ini saudara paham. Ya, berbuah itu apa? Nanti kita pelajari. Tapi yang pasti, bagaimana saudara mendengarkan firman, harusnya ada sesuatu yang keluar dari hidup saudara. Yaitu hasil. Paling tidak tadi dikatakan ucapan syukur.
Bagaimana saudara bisa mengucap syukur kalau kekhawatiran demi kekhawatiran menghantui saudara? Karena saudara ingin keluar dari masalah, ingin mengingini sesuatu yang lain. Ini Markus ini lucu juga. Dia tidak jelaskan sesuatu yang lain ini. Artinya sesuatu yang saudara ingin, di dalam hidup ini yang belum terpenuhi atau mungkin saja tidak akan terpenuhi. Hari ini saya harap saudara memahami bahwa kita sudah ada di dalam kerajaan Tuhan, harusnya kita bisa berbuah sehingga kita menikmati buah itu. Tapi hal-hal yang kita pelajari dari Yesus ini sering menghalangi kita berbuah, bahkan menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam iman. Teologi kemakmuran menghambat pertumbuhan dan kematangan buah. Beberapa waktu yang lalu, sebetulnya sudah lama ya, tapi baru-baru ini selalu barang dipoles lagi, dimunculkan lagi. Ya, mendinganlah daripada hoax, tapi dipoles lagi. Katakan Benny Hinn bertobat dari teologi kemakmuran. Ada yang mengatakan puji Tuhan. Ya, luar biasa. Amin. Saya juga katakan puji Tuhan, tetapi saudara yang kasih Tuhan, ya, kenapa harus itu ada? Ya. Itu sebetulnya yang menghambat pertumbuhan dan kematangan buah yang Tuhan harapkan ada di dalam hidup orang yang sudah ada di dalam kerajaan Tuhan. Kita sering terpancing untuk menggunakan firman Tuhan dengan sembarangan, dengan suka-suka karena kita berpikir kita adalah anak raja, atau itu pun salah ya, harusnya kita adalah raja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, dikatakan di sini yang jatuh di semak duri tidak menghasilkan, ini versi Lukas ya, saya bacakan saja. Yang jatuh di dalam atau jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan. Jadi dia bertumbuh, saudara. Pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Lain-lain itu untuk kenikmatan hidup, kata Lukas yang tadi ditulis Markus. Sehingga mereka tidak apa? Di sini menghasilkan buah yang matang. Buahnya ada, kata Lukas, tapi asam. Ya. Bagaimana hidup saudara sebagai orang Kristen? Di dalam kerajaan Kristus hari ini, apakah saudara menikmati buah-buah yang kita hasilkan? Bagaimana respon saudara dengan masalah hidup ini saat ini? Kembali kepada kita masing-masing, setiap orang memiliki masalah yang berbeda. Setiap orang khawatir berbeda. Setiap orang ada keinginan yang berbeda. Bahkan setiap orang ingin kenikmatan yang berbeda. Apa yang saudara hadapi hari ini? Apakah saudara kecewa? Buah apa yang keluar dari perilaku, perkataan, dan perbuatan saudara? Sebagai orang yang sudah ada di dalam kerajaan Tuhan. Katanya begitu. Dan Tuhan berkerajaan di dalam hati saya. Bagaimana ini? Yesus pernah menjelaskan tentang hal ini, tentang buah ini. Ya, dikatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Luar biasa. Jadi saudara, kita sebagai orang Kristen, orang melihat kita bukan dilihat kita orang yang ke gereja, tapi pada saat kita menghadapi masalah, orang akan melihat apakah Kristus itu memang ada di dalam hidup kita, atau kita tak ada bedanya dengan orang lain, mengeluh, ya, mengatakan hal-hal yang tidak baik, ya kan? Tidak pernah bersyukur, ya kan? Dikatakan di sana, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Bisa nggak, katanya Yesus ini, kita mengambil satu hasil yang baik, tetapi kita tertusuk duri? Nggak bisa, saudara. Pasti tidak baik. Itulah sebabnya kalau saudara mendengarkan firman, lalu memahaminya, dalam saudara mengenal Tuhan, dalam saudara sedang bertumbuh untuk mempercayai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan apa adanya di dalam hidup saudara,
lalu saudara khawatir, lalu saudara ingin itu, ingin ini untuk kenikmatan saudara, akan sulit saudara. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi bisakah saudara memahami bahwa apa yang saudara nikmati, saudara ingin nikmati, yang saudara khawatirkan itu sebetulnya ada di dalam kekuatan Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir, sehingga apapun yang ada kita bisa nikmati dengan baik. Daripada kita harus mengatakan kalau saya dapat ini baru nikmat hidup ini. Tidak begitu saudara. Belajar menikmati apa yang saudara miliki dulu. Sebab nanti kalaupun ditambahkan, pasti saudara bisa bersyukur. Jika hari ini saudara tidak bisa bersyukur dengan apa yang saudara miliki, ya, karena saudara katakan saya bersyukur kalau saya mendapatkan lebih, saya bersyukur kalau saya memiliki ini itu. Dengar baik, pada saat saudara memiliki, mungkin saudara tidak sadar, saudara pun tidak akan bersyukur karena ada lagi yang saudara inginkan lebih lagi dari itu. Itulah manusia. Ya, Raja Salomo dengan hikmatnya bilang, ya, keinginan manusia seperti kubur, artinya tidak pernah habis orang dikubur. Tidak pernah habis keinginan manusia itu. Memang tidak mungkin habis, tapi bisa kita nikmati kalau kita apa? Bersyukur. Hari ini kita pahami bahwa untuk menyukuri sesuatu itu hanya bisa saudara miliki kalau saudara memiliki pengertian firman yang benar, lalu memiliki energi dari firman yang dikerjakan oleh roh Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran saudara. Hari ini, apakah kita masih mau menikmati kerajaan Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita? Marilah, nikmatilah. Kalau tidak rugi saudara. Semua orang Kristen, semua orang percaya yang mengenal Tuhan, pasti mereka akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan nanti. Ya, itu sudah janji. Ya dan amin. Tapi sayang sekali kalau kita tidak pahami bahwa sekarang pun kita ada dalam kerajaannya. Tapi kerajaan seperti apa yang bisa kita nikmati? Inilah pengertian yang benar dalam firman Tuhan. Membuat saudara dapat menghadapi hidup ini dengan bersyukur. Bukan dengan bersungut-sungut. Bukan dengan kecewa. Mari kita pahami. Menerima kerajaannya, mengeluarkan dan menikmati buah-buahnya di era new normal. Semua sekarang dikaitkan dengan new normal. Kenapa? Yang new normal ini sebetulnya nggak normal, saudara. Ya apa ya? Lucunya, manusia dipaksa untuk menikmati sesuatu yang tidak normal, tetapi bisa mengatakan ini satu normal yang baru. Ya bukan? Apakah normal saudara hidup harus berjarak? Tidak, harusnya saudara dekat. Ya bukan? Tapi karena sesuatu yang membuat kalau kita dekat kita merugikan satu dengan yang lainnya, terpaksa kita jauh. Itu yang dibilang new normal, saudara. Ya apa ya? Ya, saudara bukan juga hanya menjaga diri, tapi juga menjaga agar orang lain tidak kena virus dari dirimu. Ya bukan? Luar biasa new normal ini. Membuat semuanya berubah. Ya, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, keadaan dunia seperti ini bisa merubah dunia. Tapi firman Tuhan sulit merubah manusia. Luar biasa. Manusia lebih mudah dirubah oleh dunia daripada dirubah oleh firman. Sebenarnya kalau saudara sudah dirubah oleh firman, apapun keadaan dunia tidak dapat mengganggu damai sejahtera saudara. Tidak dapat mengambil iman saudara. Atau paling tidak dapat menguatirkan hidup saudara. Karena saudara ada di dalam kerajaan surga. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, dikatakan di dalam Ibrani. Nah hari ini saudara yang kasih Tuhan, jadi jelaslah firman Tuhan. Ya, firman yang sering kita dengar mengenai penabur ini. Menjelaskan bagaimana kerajaan surga, kerajaan Tuhan bisa kita terima melalui memahami firman, lalu menikmatinya,
sehingga kita bisa mengeluarkan buah yang luar biasa. Akhirnya Yesus mengatakan begini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman dan mengerti. Akibatnya, dan karena itu ya apa? Berbuah. Contoh orang mengerti pasti ada hasilnya. Ya bukan? Ada yang 100 kali lipat. Ini banyak yang senang dengan ini. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Lucunya, Lukas tidak menuliskan yang 4 gulipat itu. Ya, Lukas menuliskan sederhana. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, ya, apa katanya? Menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam apa? Ketekunan. Wow. Kata ketekunan ini bermakna ketekunan, kesabaran, atau ketekunan dan keteguhan di bawah penderitaan dalam kewajibannya sebagai manusia. Luar biasa. Lukas kadang-kadang menuliskannya juga lebih jauh, lebih dalam lagi. Mereka saling melengkapi. Bagaimana kita? Sering selalu dulu bilang, jadi tanah yang baik, jadi tanah yang baik itu seperti apa? Sederhana. Ya, Anda mendengar, Anda mengerti, Anda menyimpan dalam hati, ya, lalu bisa keluar sebagai satu buah di dalam hidup saudara. Apa itu? Ya segala sesuatu yang baik tentunya. Nanti kita pelajari sebentar, sedikit. Ya, meluarkan buah, tapi Lukas menampakkannya dalam ketekunan. Orang nggak mau baca ini, orang sedang baca yang 4 gulipat tulisannya Matius. Ya, berbuah beratus-ratus kali ganda katanya. Dan lucunya dulu saya mendengar khotbah ini berbicara buah ini hal-hal jasmani, materi. Diberkati lebih banyak, 100 kali ganda. Saya nggak tahu itu dari roh mana mereka pahami itu. Nah bayangkan kalau sudah pemahamannya salah, pemberitaannya salah semua saudara. Bagaimana ini? Kita tidak perlu menunjuk siapapun. Tapi hari ini kalau saudara dengar kebenaran firman, puji Tuhan, rubahlah cara berpikir kita. Mulailah memahami dengan benar. Lebih dari itu, berbuahlah dengan benar. Ya, jadi di waktu yang sulit ini, di keadaan yang dikatakan tidak normal ini, tapi new normal, marilah kita berbuah dan menikmati buah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Apa? Lanjut. Yaitu apa? Buah kebenaran. Apa maksudnya buah kebenaran? Saya tuliskan di sana, ya. Kebenaran di dalam perilaku. Filipi 1 ayat 11 bunyinya begini. Penuh dengan buah kebenaran. Yang dikerjakan oleh siapa? Yesus Kristus. Wow. Untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup saudara dan saya, ini ada Yesus, katanya begitu kan? Ya. Dalam firman itu dia sebagai energi, dalam Roh Kudus itu dia sebagai dunamis atau kemampuan. Ada 2, energo dan dunamis. Ya, energi dan kemampuan sama saja sebetulnya. Iya. Kemampuan untuk apa? Berbuah. Apa Pak berbuah? Ya, sederhana. Di sini hidup dalam kebenaran. Bisa nggak kita hidup dalam kebenaran firman? Kalau bisa, itu bukan kita, itu Tuhan. Kalau nggak bisa, ya itu kita yang kerjain, makanya nggak bisa-bisa. Paham hari ini? Kalau saudara kan, saya nggak bisa, ya itu karena kita. Tapi kalau puji Tuhan, saya bisa, itu Tuhan. Bisa paham hari ini? Mudah-mudahan kita berbuah. Karena kita sudah ada di dalam kerajaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, lalu apa? Ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara tahu semua buah roh Galatia 5 ayat 22. Ya, yaitu kasih. Di dalam kasih itu ada damai sejahtera,
ada sukacita, ada kesabaran, komplit semua. Dan itu terjadi karena buah roh, bukan buah saudara dan saya. Buah roh, karena Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bersyukur. Kita sudah ada di dalam kerajaan Tuhan. Sehingga percayalah, firman Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Dan kalau kita memahaminya, saya percaya kita bisa berbuah dengan lebat. Dan kita bisa menikmati buah ini dalam anugerah Tuhan. Hendaknya firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jelaslah, hari ini kita pahami bahwa menerima kerajaannya akan terlihat bagaimana kita mengeluarkan buah akibat menerima kerajaannya. Lalu buah yang kita keluarkan bisa kita nikmati di masa yang sulit ini. Ingat saudara, ya, berperilakulah dengan benar. Nikmati hidup ini dalam anugerah Tuhan. Dengan sukacita yang dari Tuhan. Dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena damai sejahtera yang dari dunia ini hanya sementara. Damai sejahtera dari dunia ini hanya keinginan-keinginan kita yang sementara, yang bisa kita nikmati, tetapi tidak tahan lama. Saudara mau yang tahan lama? Pahami firman Tuhan, rubah cara berpikir, hadapilah dunia ini dengan ucapan syukur. Itulah firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kembali kami boleh menikmati hidup ini dalam anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar firman-Mu yang membuat kami mengerti bahwa kami harus memahami firman Tuhan dengan benar. Lalu kami harus menyimpannya dalam hati sehingga kami selalu diingatkan untuk hidup benar Tuhan. Dengan kemampuan yang Kau berikan, yaitu Roh-Mu Tuhan. Dengan energi dari firman-Mu Tuhan. Pada saat kami mengerti, ingat firman-Mu, bahwa kami harus hidup benar, karena kami adalah orang yang sudah dibenarkan. Terima kasih Tuhan, Kau juga membuat kami mengerti bahwa kami pun bisa menikmati damai sejahtera. Di masa yang sulit, bahkan bisa bersukacita dengan Roh Kudus-Mu yang membuat kami bersukacita, bukan dengan keadaan yang kami hadapi saat ini. Kau berkati umat-Mu dengan hikmat yang dari Engkau. Kiranya Roh Kudus saja yang membuat kami mengerti, firman-Mu membuat kami kuat dan mampu menghadapi hidup ini. Hidup yang ada di dalam kerajaan-Mu. Hidup yang membuat kami mengerti bahwa kami belajar untuk menikmati hidup ini di dalam setiap masalah yang kami hadapi, karena Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan tidak panjang, tapi hari ini karena di dalam Google Meet, ya kita masih ada waktu sedikit. Kalau ada yang saudara ingin tanyakan, bisa saudara tanyakan karena Google Meet gampang ya. Kalau YouTube kan mesti ketik-ketik, tapi di sini pun Anda ketik juga bisa. Kira-kira ada yang ingin saudara pertanyakan dari firman Tuhan hari ini? Jadi intinya kita ada di dalam kerajaan Tuhan, ya, secara supranatural. Dan kalau kita paham kerajaan Tuhan itu seperti apa, maka firman Tuhan yang kita baca atau firman Tuhan yang kita dengar, tentunya firman Tuhan yang benar bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ya bukan? Ya. Kekuatan sebagai apa? Kekuatan dalam menghadapi masalah hidup ini. Ya, kekuatan dari dalam karena kita berakar di dalam Kristus. Kenikmatan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, kebenaran kita tidak tergantung dari hal-hal yang di luar. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan.
Oke, ada yang mau bertanya? Kita hanya 6 orang kalau tidak salah ya. Puji Tuhan, saya bersyukur. Ya, ada yang mau bertanya hari ini? Kalau mau bertanya silakan hidupkan mic-nya. Kalau tidak mau bertanya, kita akan berpisah hari ini dan kita akan bertemu kembali minggu depan. Gampang ya rupanya ya, khotbahnya nggak berat, jadi tidak menyulitkan ya Mbak Sri ya, nggak bikin pusing kan, pusingnya melakukannya aja kan. Tapi inilah kenyataan hidup ya, kalau dipikir-pikir, saya tuh kalau khotbah tuh takut apa? Takut salah ngajarin, iya kan? Karena begitu saya nggak salah ngajarin, itu tanggung jawabnya berat sekali, saudara. Karena banyak sekali yang melakukan kesalahan karena saya. Ya, jadi saya selalu berusaha memberikan apa yang firman Tuhan katakan. Dan hari ini secara sederhana, di dalam kerajaan Tuhan, sebetulnya segala sesuatu yang baik sudah ada. Hanya saja kita perlu merefresh terus cara berpikir kita, perlu menggunakan firman dalam menghadapi hidup ini, perlu menggunakan roh Tuhan dalam mencari jalan keluar di dalam hidup kita. Tuhan berkati. Cino, gimana nih Cino? YouTube-nya bisa dipakai minggu depan, Cino. Nanti kita betulin ya. Saya nggak tahu cara betulinnya gimana. Apakah harus memanggil Ari lagi, men-settingnya? Ya, ya Cin. Cino dengar nggak? Ya, Cino dengar. Hari kita lagi live juga kok di YouTube. Oh, kamu masukin ke YouTube? Iya. Iya, jadi settingnya sudah setting ke Cino ya. Iya. Jadi kamu pindahin, saya nggak bisa masuk lagi, harus roba settingnya. Tapi Iya, agak lambat ya berarti. Enggak juga sih, Om. Enggak juga. Ya. Saya nggak monitor soalnya. Ya. Ya, puji Tuhan, Cino sudah bereskan masalah dengan anugerah Kristus. Iya, sebetulnya kalau dengan cara begini, ya yang di Google Meet yang bisa bertanya ya. Iya, Mbak Sri ada yang mau tanya? Mbak Sri, aku dikasih lihat langit-langit rumahnya terus ini. Mic-nya mesti dihidupin, Mbak Sri. Itu berarti yang ke YouTube yang GBI GTM ya, Cin ya? Iya, channel YouTube. Oh, itu channel YouTube ya. Oke lah. Direkam berarti di sana ya? Direkam, nanti diedit terus dipublish. Oke. Ya, kalau nggak ada lagi, sampai jumpa nanti. Nanti kita, saya nggak tahu, terserah Cino mau pakai cara begini, boleh saja. Kalau dengan cara begini, apakah bisa ada pujian? Saya nggak tahu juga. Ya, tolong dicoba lagi nanti, Cin. Ya, kita coba sama-sama. Terima kasih, teman-teman GTM. Sampai jumpa. Ya, dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti kalau tempatnya sudah siap, kita bisa beribadah kembali offline. Tetapi banyak teman yang bilang lebih enak online. Saya juga nggak tahu jadinya gimana ini. Udah keenakan offline sih, online Pak Teo. Iya, sudah keenakan online ya. Keenakan online. Iya. Tapi itunya apa? Rasanya sih rada beda. Kalau bicara firmannya sih sama aja kan. Tapi karena kalau nggak ketemu kan beda kan ininya. Iya, nggak bisa hahaha. Feelnya beda. Ya beda, pasti beda lah. Ini layar dan saya panas, ya kan, kena lampu, ya kan. Ya, itu sampai sipit-sipit gitu Lydia. Silau ya Lid, sama Om ya. Ya nggak apa-apa. Dan gimana kita
Cino katanya punya rencana pelajaran mau dimasukin ke YouTube ya, Cin? Iya, Cin? Oke, nanti kita coba. Ya, semuanya sampai jumpa lagi. Terima kasih atensinya. Ya, jaga kesehatan dan coba rubah cara berpikir kita. Jadi, walaupun dibilang era new normal, yang tadi saya bilang nggak normal, ya, kita nikmati hidup ini karena apa? Karena kita ada di dalam kerajaannya. Cara berpikir kita berbeda. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kau berkati seluruh saudara-saudaraku dalam anugerah-Mu Tuhan. Sehingga hidup ini layak untuk dinikmati lepas dari apa yang kami hadapi. Tuhan, kami belajar, Tuhan, ya, melepaskan segala hal-hal yang mengikat kami untuk dapat menikmati hidup ini di dalam Engkau. Sehingga Tuhan, kami boleh bersyukur setiap saat. Ya, apapun yang kami hadapi, kami hanya berkata terima kasih. Sehingga Tuhan, kalaupun keadaan berubah, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, masalah ini segera berlalu. Dan seluruh kehidupan kami ada di dalam penyertaan-Mu. Diberkatilah saudara dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang baik ada dan tinggal di dalam hidup saudara. Karena Tuhan sudah menyertai engkau. Sehingga apapun yang saudara kerjakan yang berkenan, pasti dibuatnya berhasil. Kemanapun saudara pergi, pemeliharaan saudara nyata oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadi penolong dan selalu memberikan kekuatan bagi saudara sampai kesudahan alam. Diberkatilah dan jadilah berkat. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Ya, stay healthy. Bye semuanya. Terima kasih, Pak Theo. Yo.